Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 6 untuk mata kuliah analisis kompleks. Nah, di pertemuan 6 ini kita akan masuk ke bab 2 dan membahas mengenai fungsi kompleks. Nah, seperti apa fungsi kompleks itu? Jadi fungsi kompleks itu mirip-mirip dengan definisi fungsi pada bilangan real ya. Cuman memang ada beberapa perbedaannya. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya dan sebelum masuk ke definisi fungsi kompleks itu sendiri, ya kita ingat kembali bahwa untuk fungsi bernilai real, ya, untuk fungsi pada bilangan real ya, jadi kita kenal bahwa X itu adalah variabel bebas, kemudian Y adalah variabel terikatnya. Iya. Sementara untuk fungsi kompleks, ya, sementara untuk fungsi kompleks itu sendiri, oke, variabel bebasnya itu adalah Z atau bilangan kompleks. Kemudian variabel terikatnya kita simbolkan dengan W. Baik, dalam fungsi kompleks ya, kita mengenal dua jenis istilah. Nah, jadi ada namanya fungsi bernilai tunggal dan ada fungsi bernilai banyak. Ya, sementara dalam fungsi real ya kita cuman mengenal satu saja ya, satu definisi saja. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu definisi 211. Yaitu fungsi bernilai tunggal untuk fungsi kompleks. Ya, diberikan himpunan A subset C dan B subset C, fungsi kompleks bernilai tunggal, yaitu relasi F dari A ke B, adalah suatu aturan yang memasangkan setiap Z elemen A dengan tepat satu W elemen B yang dinotasikan dengan W sama dengan FZ. Ya, kalau definisi ini, jadi ini mirip-mirip dengan definisi fungsi pada bilangan real. Ya, gitu ya. Dimana kita katakan bahwa A ini adalah domainnya, kemudian B adalah kodomainnya, dan FZ adalah fungsinya atau nilainya, nilai fungsi F di Z. Oke, begitu ya. Jadi di sini kita katakan bahwa A-nya adalah domain. Berarti domain fungsi itu, tulis seperti ini, domain fungsi itu adalah A. Oke, sementara daerah hasilnya adalah nilai fungsi itu di Z. Tulis begitu. Kemudian dia ini adalah elemen, nah ini adalah elemen B. Ya. Kemudian Z itu adalah elemen A. Oke? Gitu. Jadi ini mirip dengan definisi fungsi pada bilangan real. Nah, kita masuk contohnya. Ya, nah baik, kita masuk ke contohnya. Ya, jadi misalkan ada relasi yang menghubungkan A ke C, di mana A itu subset C adalah suatu fungsi.
Nah, fungsi fz sama dengan 2z ditambah 3. Kemudian fz itu sama dengan x dikurang y, dan yang lainnya fz sama dengan modulus z dikurang i kali z konjugat ditambah z kuadrat. Itu merupakan contoh fungsi kompleks dengan variabel kompleks z sama dengan x ditambah y, di mana x, y itu elemen R. Ya, adik-adik bisa lihat contoh ini itu di bukunya di bukunya halaman 23. Nah, jadi kita perhatikan baik-baik bahwa fungsi kompleks yang bernilai tunggal itu ya, variabelnya adalah z sama dengan x ditambah y. Jadi kita menggunakan bentuk bilangan kompleks itu, ini bentuk kedua ya, bentuk keduanya ya. Mengapa contoh-contoh ini masuk ke dalam contoh fungsi kompleks bernilai tunggal? Ya, jadi saya ambil ya, kita bahas dulu satu-satu Pak Adik. Saya ke atas, oke? Nih, mudah-mudahan kelihatan. Nah, misalkan saya ambil z itu, kelihatan ya? Belum kelihatan. Misalkan saya ambil z itu sama dengan 3 ditambah 5i. Nah, untuk z sama dengan 3 ditambah 5i, oke? Fz, yang jadi saya ambil yang pertama dulu. Untuk Fz yang sama dengan 2z ditambah 3, kita akan mendapatkan nilai 2, yang masukkan z-nya 3 ditambah 5i ditambah 3. Nah, ini sama dengan 6 ditambah 5i. 6 ditambah 10i. Ditambah 3. Oke? Ditambah 3. Itu sama dengan 9 ditambah 10i. Iya, nilainya cuman ini, nilainya tunggal ya. Cuman 9 ditambah 10i, tidak ada nilai yang lain. Oke, jadi begitu juga dengan ya, fungsi kedua fz itu sama dengan x dikurang iy. Iya, jika bentuknya seperti ini, nilainya adalah ya, jika fungsinya seperti ini, nilainya sama dengan 3 dikurang i5, atau sama dengan 3 dikurang 5i. Nah, tidak ada hasil yang lain. Ya, hasilnya cuman satu, cuman ini saja. Demikian juga untuk fungsi ketiga ya, nanti dicari sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Kita ke definisi kedua dari fungsi kompleks ya, yaitu fungsi bernilai banyak. Ya. Definisi 212. Diberikan himpunan A subset C dan B subset C. Fungsi kompleks bernilai banyak, yaitu f yang memetakan A ke B, adalah suatu fungsi yang memasangkan setiap z elemen A dengan paling sedikit 1w elemen B. Nah, di sini perhatikan, dan terdapat z elemen A yang dipasangkan dengan paling sedikit 2w elemen B. Oke, jadi di sini bedanya. Nah, di sini bedanya dengan fungsi bernilai tunggal yang tadi kita bahas ya. Iya. Ya. Kalau fungsi bernilai tunggal ya, yang tadi misalkan seperti ini, itu
Ya, jadi kalau fungsi bernilai tunggal tadi, ya ini paling seperti ini. Tuh. Kemudian ya, paling seperti ini. Ya, jadi kalau fungsi bernilai tunggal ya. Ya, jadi kalau fungsi bernilai tunggal itu bentuknya akan seperti ini. Oke? Jadi setiap Z elemen A itu dipasangkan dengan tepat satu, oke? Dengan tepat satu elemen B. Oke? Nah, seperti apa gambarnya untuk fungsi bernilai banyak? Saya ke sebelah. Iya, nah untuk fungsi bernilai banyak sendiri ya, perhatikan. Dia memasangkan setiap Z elemen A dengan paling sedikit satu elemen B. Berarti paling sedikit ya. Nah, paling sedikit satu, berarti bisa seperti ini. Oke? Bisa juga seperti ini. Ini masih. Sorry. Nah. Iya, gitu. Nah, paling sedikit satu W elemen B, oke? Dan terdapat, oke, sudah betul ya, paling sedikit satu W elemen B, oke. Dan terdapat Z elemen A yang dipasangkan dengan paling sedikit dua. Paling sedikit dua berarti minimal ada dua. Boleh 3, ini saya ambil 3. Boleh 4, dan seterusnya. Pokoknya paling minimal 2. Jadi ini seperti ini untuk fungsi bernilai banyak. Nah, itu bedanya. Kalau di bilangan real ya, jadi ini tidak dianggap sebagai fungsi. Ini hanya relasi. Oke, masih ingat definisinya untuk relasi dan untuk fungsi pada bilangan real ini, saya ulang ya, jadi ini tidak dianggap sebagai fungsi kalau di bilangan real. Tapi untuk di bilangan kompleks, ini kita anggap sebagai fungsi bernilai banyak. Nah, baik adik-adik, kita masuk ke contohnya. Ya, contoh untuk fungsi bernilai banyak. Ya, jadi di sini ada contoh W sama dengan ya FZ yang sama dengan Z berpangkat 1/2. Nah, di mana Z-nya itu sama dengan R cis theta. Ya, jadi kalau untuk fungsi bernilai tunggal tadi ya kita menggunakan bentuk kedua dari bilangan kompleks. Ya, yaitu X sama Z sama dengan X ditambah Y. Nah, kalau untuk fungsi bernilai banyak ya kita menggunakan bentuk ketiga dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R cis theta. Sehingga kita dapat di sini bahwa ada dua nilai W ya, kalau berdasarkan, saya buka dulu, kalau berdasarkan definisi ya, kalau berdasarkan teorema 134 ya, menurut teorema 134 ya, untuk W sama dengan Z berpangkat 1/2 itu kita akan dapat nilai W ya, kita akan dapat dua nilai W, yaitu W0 ya, saya kasih cocok saja dengan di bukunya. W0 sama dengan akar, karena dia berpangkat 2, oke, akar R cis ya 1/2 theta. Oke, kemudian W1 itu R cis, oke, 1/2 theta ditambah 2pi. Ya, gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan dua nilai W, yaitu W0 dan W1. Di mana
W0 dan W1 ini ya kita katakan adalah cabang fungsi. Nah, dengan W0 adalah cabang utama. Gitu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sumbu koordinat ya supaya mudah, oke? Nah, ini untuk Z-nya, ini untuk W-nya. Ini X, ini Y. Kemudian U dan V. Kalau saya gambarkan dalam sumbu koordinat, ya jadi ini untuk bidang Z. Oke, ini untuk bidang W. Nah, Z yang sama dengan R cis theta itu dipetakan ke sumbu W dengan F-nya itu Fz sama dengan Z pangkat 1/2 ya. Kita akan mendapatkan dua cabang fungsi yaitu W0 dengan W1. Nah, di mana W0 itu ya argumennya adalah 1/2 theta. Oke. Dan W1 itu argumennya adalah 1/2 theta ditambah theta. 1/2 theta ditambah 180 derajat atau ditambah dengan pi. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, baik, kita lanjut ke definisi 213. Ya, diberikan A subset C dan B subset C. Fungsi f dan g didefinisikan dengan W sama dengan Fz untuk Z elemen A dan S itu adalah GZ, di mana Z itu elemen B. Operasi dari fungsi f dan g pada domain A iris B didefinisikan F ditambah GZ itu sama dengan FZ ditambah GZ. Kemudian F dikurang GZ sama dengan FZ dikurang GZ. Selanjutnya F kali GZ itu sama dengan FZ dikali GZ. Yang keempat, C dikali FZ itu sama dengan C dikali FZ, di mana C itu adalah elemen real ya. Jadi ini konstanta maksudnya, bukan C kompleks. Kemudian kita ke sifat kelima, F per G Z itu sama dengan FZ dibagi GZ, di mana GZ-nya itu disyaratkan tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu jika F berpangkat N, Z itu sama dengan FZ yang dipangkatkan dengan N, di mana N itu adalah bilangan asli. Nah, perhatikan di sini ada beberapa operasi-operasi ya yang didefinisikan, yaitu ada 6 operasi yang didefinisikan. Nah, kita mengenal dua definisi untuk fungsi kompleks ya, ada fungsi bernilai tunggal dan ada fungsi bernilai banyak. Ya, operasi-operasi ini tidak akan bermasalah kalau kita menggunakan fungsi kompleks bernilai tunggal, tapi akan membingungkan jika kita menggunakan definisi fungsi bernilai banyak. Jadi untuk fungsi bernilai banyak, ya kita tidak akan bekerja dengan semua cabangnya. Jadi kita akan bekerja dengan salah satu cabangnya saja. Jadi kita mengerjakan satu-satu ya. Nah, jadi satu cabangnya dulu. Kemudian kalau kita mau mengerjakan cabang yang lain, ya dikerjakan lagi dengan cabang fungsi yang lain. Begitu ya, jadi tidak bisa sekaligus. Oke?
Nah, baik, kita ke definisi berikutnya, adik-adik, definisi 214. Ya, tadi di definisi 213 itu kita kenal ya, didefinisikan beberapa operasi-operasi seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan fungsi, kemudian perkalian dengan konstanta, pembagian, dan juga pangkat. Nah, untuk operasi berikutnya yaitu operasi komposisi, itu didefinisikan tersendiri yang terdapat dalam definisi 214 ini. Nah, baik, definisi 214 berbunyi diberikan fungsi atau fungsi f yang memetakan domain f ke daerah nilai f, dan fungsi G yang memetakan domain G ke nilai fungsi G adalah fungsi kompleks. Oke? F dan G adalah fungsi kompleks. Jika daerah hasil dari fungsi F diiriskan dengan daerah domain dari fungsi G itu tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka terdapat suatu fungsi kompleks H yang memetakan E ke daerah hasil G, dengan E itu adalah subset dari domain fungsi F yang dinamakan komposisi fungsi F dan G, dan ditulis dengan G komposisi F yang didefinisikan sebagai fungsi Hz itu sama dengan G komposisi Fz yang sama dengan G Fz. Untuk ini adalah definisinya ya adik-adik. Untuk contohnya sendiri itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.